then I see this guy, and he's... Just don't tell my mom about this, okay? No, Dorothea Williams, can you believe it? You're never gonna believe what just happened. I get it. Moving on. Meh. Hands are hard. Kinda wanna let it spread. Nope. Pria ini bernama Joe. Dia adalah seorang guru musik honorer di sekolah dasar. Joe ini jago banget main piano. Walau sekarang dia belum punya pekerjaan tetap, tapi dia yakin suatu saat nanti dia pasti akan menjadi musisi jazz terkenal. But then I see this guy, and he's... the stage. Hari itu, ketika sedang mengajar, tiba-tiba kepala sekolah memanggilnya dan berkata, setelah bertahun-tahun mengajar di sini, karena cara mengajar Joe dinilai cukup baik, kepala sekolah menawarkan Joe untuk jadi guru tetap. Mendengar tawaran itu, bukannya senang, Joe justru dilema karena ia khawatir jika bertahan dan terikat sebagai guru, dia tak akan pernah punya waktu untuk meraih mimpinya. Sepulang mengajar, Joe mampir ke toko baju sang ibu dan menceritakan tentang tawaran tadi. Saat tahu putranya dapat tawaran menjadi guru tetap, ibunya senang dan menyuruh Joe untuk menerima tawaran tersebut. Ibunya meminta Joe untuk melupakan mimpinya yang tidak jelas itu, karena selama ini rencana Joe selalu gagal terus, dan hal itu membuat Joe pun makin dilema. Di tengah obrolan, mendadak mantan murid Joe menelpon, lalu memberitahu kalau sekarang grup band jazznya sedang butuh seorang pianis. Jika berminat, Joe bisa datang melamar. Siapa tahu ketua bandnya yang bernama Dorothy mau menerimanya. Mendengar nama Dorothy sang penyanyi jazz terkenal, Joe sangat senang dan antusias. Sesampainya di bar, ketika bertemu Dorothy, dengan gugup, Joe memperkenalkan dirinya. Waktu tahu kalau Joe cuma seorang guru musik sekolah, Dorothy terlihat pesimis. Selesai kenalan, Dorothy langsung menguji permainan piano Joe. Dorothy kagum dengan permainan piano Joe dan menyuruhnya untuk mempersiapkan diri, karena Joe akan langsung tampil di pertunjukan nanti malam. Mendengar hal itu, Joe seperti tak percaya. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya mimpinya terwujud. Namun sayang, Joe jatuh ke lubang di jalan dan meninggal dunia. Ketika sadar, Joe bingung kenapa dia seperti ada di luar angkasa. Wujudnya juga berubah jadi aneh. Joe pun ketakutan, dan saat ingin lari, dia bertemu dengan orang-orang yang wujudnya sama dengannya. Mereka memberitahu kalau Joe baru saja mati dan sudah menjadi roh. Mereka meminta Joe untuk tidak panik, dan sekarang mereka semua sedang berada di alam barzakh yang menuju akhirat. Mendengar itu Joe tidak rela. Kenapa dia harus mati? Padahal tinggal sedikit lagi mimpinya terwujud. Tiba-tiba, Joe pindah alam ke ladang rumput yang dipenuhi banyak ruh bocil dan membuatnya bingung. Di tengah kebingungan, salah satu penjaga bernama Jerry menyapa Joe. Jerry masih belum tahu kalau Joe adalah roh tersesat dan gentayangan karena belum menerima takdir kematiannya. Jerry mengira kalau Joe adalah pembimbing yang diutus untuk membimbing para ruh bocil. Jerry lalu mengajak berkeliling sambil menjelaskan kalau alam ini adalah alam tempat awal mula terciptanya arwah atau ruh. Di sini, semua ruh akan dibimbing terlebih dahulu untuk persiapan sebelum mereka pergi ke bumi dan masuk ke tubuh manusia. Serta Jerry juga menunjukkan portal gerbang menuju bumi. Melihat lubang itu, waktu Jerry lengah, Joe diam-diam kabur. Namun rencana Joe gagal, dan beruntung tadi Jerry tak melihatnya.
Tak lama Jerry menyuruh Joe untuk mengambil nemtek tanda pembimbing. Setelah itu Joe harus ke gedung tempat para pembimbing berkumpul. Demi bisa menghindari akhirat, Joe pun mengambil nemtek yang bukan miliknya dan pura-pura menyamar jadi pembimbing. Di sisi lain, di alam barzah, saat sedang menghitung jumlah roh, penjaga bernama Terry baru menyadari kalau ada satu roh yang hilang. Terry pun pergi ke alam penciptaan, lalu bertanya ke Jerry serta para penjaga lain, apa ada yang melihat roh gentayangan? Karena selama ribuan abad dia bertugas, baru kali ini ada roh yang kabur dari alam barzah. Mendengar itu Jerry menyarankan agar Terry memeriksa gudang berkas yang berisi nama para roh. Di gudang berkas, dengan teliti, Terry mulai memeriksa satu demi satu semua data untuk mencari siapa nama roh yang hilang. Sementara itu, di gedung, saat Joe baru masuk, terlihat para pembimbing roh sedang berkumpul dan mendengarkan arahan dari penjaga. Penjaga menjelaskan, karena ruh bocil-bocil di sini baru tercipta, jadi masih belum bisa diturunkan ke bumi dulu, sampai mereka dapat pin kehidupan. Oleh sebab itu, tugas pembimbing adalah membimbing ruh bocil-bocil di sini, agar bisa dapat pin kehidupan itu. Joe pun kepikiran ide jahat, seandainya nanti dia berhasil membimbing ruh bocil sampai dapat pin, maka dia akan mencuri pinnya, agar dia bisa hidup lagi. Selesai memberi arahan, petugas memanggil satu persatu pembimbing dan memasangkan mereka dengan ruh bocil. Ketika giliran Joe tiba, sialnya dia dipasangkan dengan ruh bocil paling nakal bernomor urut 22, yang kita sebut saja Jordi. Saking nakalnya, sampai sekarang tak ada satupun pembimbing yang berhasil membimbing Jordi. Setelah dipasangkan, Joe pindah ke ruangan kenangan hidup. Di sana, seluruh kenangan sewaktu Joe hidup mulai ditayangkan. Tapi karena memakai nemtek dan identitas palsu, kenangan yang muncul jadi kenangan orang lain. Saat sedang melihat-lihat, Jordi bilang, sekeras apapun Joe berusaha membimbingnya, ujung-ujungnya tetap sia-sia. Karena sebelumnya sudah banyak pembimbing terkenal, seperti Bunda Teresa, Abraham Lincoln, serta Muhammad Ali, dan mereka menyerah. Dari awal, Jordi tak pernah mau punya keinginan hidup di bumi. Daripada hidup di bumi yang penuh dengan penderitaan, lebih baik dia tetap tinggal di alam ini selamanya. Mendengar ucapan itu, Joe lalu jujur kalau sebenarnya dia bukan pembimbing. Joe juga menceritakan bagaimana indahnya kehidupan di bumi. Ia yakin pendapat Jordi tadi salah. Namun setelah Joe menyaksikan semua kenangan hidupnya sendiri, Joe baru sadar, ternyata selama ini hidupnya dipenuhi kegagalan dan penderitaan. This is Cedric's rap group. Now, my life was meaningless. Sorry, Joe. Sorry, Joe. I mean, I Come back when you have something. Ternyata apa yang Jordi ucapkan tadi benar. Namun Joe tak mau menyerah, dan dia tetap ingin meraih mimpinya. Joe lalu menawarkan kesepakatan, jika Jordi mau tetap tinggal di sini, gimana kalau nanti pas Jordi dapat pin tujuan hidup, pin tersebut buat Joe aja, agar Joe dapat kembali ke bumi, dan Jordi tetap tinggal di alam ini. Mendengar ide barusan, Jordi setuju. Namun Jordi bingung, bagaimana caranya agar Jordi bisa menemukan tujuan hidupnya dan mendapatkan pin itu. An illusion. This whole place is a hypothetical because it annoys people. It's very effective. Joe lalu mengajak Jordi ke aula, tempat para ruh mencoba berbagai profesi yang ada di bumi untuk menemukan tujuan hidup. Okay, I get it. Moving on. Meh. Hands are hard. Kinda wanna let it spread. Nope. Meh. So where do you want to start? Come on. It's everything. Sorry. You told me. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba penjaga muncul karena waktu bimbingan sudah habis. Joe dinyatakan gagal dan akan segera dikirim ke akhirat. Jordi pun memohon agar Joe diberi tambahan waktu, soalnya masih banyak profesi lain yang belum dia coba. Jordi meyakinkan penjaga, bila Joe terus membimbingnya, sebentar lagi dia pasti akan menemukan tujuan hidup. Melihat semangat Jordi barusan, si penjaga pun luluh, lalu memberikan tambahan waktu. Setelah penjaga pergi, Jordi mengajak Joe ke ruangan rahasia, yang terdapat pintu kecil menuju alam gaib. Mereka berdua lalu masuk, dan sesampainya di alam gaib, Joe kaget,
kenapa ada begitu banyak roh berterbangan di mana-mana. Jordi menjelaskan, jika lewat alam gaib, mereka bisa membuat portal rahasia untuk menyusup ke alam manusia, yaitu bumi. Wherefore art thou? Di tengah obrolan, mendadak ada makhluk gaib muncul yang menyerang. Beruntung ada seorang penjelajah alam gaib bernama Moonwen dan menolong mereka. Moonwen bersama timnya lalu melakukan ritual khusus untuk mensucikan makhluk gaib itu. Setelah disucikan, tiba-tiba wujud aslinya berubah menjadi roh normal. Ternyata makhluk hitam tadi adalah ruh manusia yang sedang kesurupan karena perasaannya terlalu sedih. Saat melihat ruh itu kembali ke bumi, lewat lingkaran buatan Moonwen, Joe memohon agar dia dipulangkan juga. Moonwen lalu mengajak pindah lokasi untuk membuka portal baru. Selama perjalanan, Joe sedih melihat ada banyak sekali ruh manusia yang sedang sedih dan tersesat. Where are your bodies? Well, on Earth, of course. My body. Lost souls are not that different from them. Moonwen di situ memberitahu kalau tubuh aslinya berada di bumi, yang sedang menari-nari di pinggir jalan. Jika nanti butuh bantuan, Joe bisa menemuinya. Tak lama, sampailah mereka di lokasi ritual. Moonwen lalu membuat lingkaran dan menyuruh Joe meditasi untuk fokuskan pikiran. Saat meditasi, Joe melihat tubuh manusianya sedang tertidur koma di rumah sakit. Did you find a next of kin? No peeking. Maintain. Karena gak sabaran, Joe memaksa lompat ke gerbang lingkaran, dan Jordi tak sengaja terdorong olehnya, hingga jatuh bersama Joe. Saat sadar, Joe kaget, kenapa dia masuk ke tubuh kucing, sementara Jordi malah masuk ke tubuh manusianya. No, Doc, you gotta help me. That's my body, but I'm trying. I fell into your body because it doesn't have a soul. Unborn soul, and I want to stay at the youth seminar. Understand me? They think you're me. You gotta try. Karena dikira sedang dalam pengaruh obat, dokter cuma menyuruh Joe istirahat, lalu pergi. Di tengah kepanikan, Joe teringat ucapan Moonwen tadi, kemudian mengajak Jordi menemuinya untuk meminta bantuan. Moving! I can't believe I'm in a... Come on. You're doing great. Keep going. Now. Go. What is that in my nose? That smell. Or you just take. It's so good! That's that guy. This is 14th and 7th. Telling you, Joe, it's pronounced Euro. Setelah cukup lama mencari, akhirnya mereka berdua menemukan Moonwen yang lagi meditasi sambil ngedance di jalanan. Ketika Moonwen sadar, Joe langsung menceritakan masalahnya dan minta tolong dibalikin ke tubuh aslinya. Karena nanti malam, dia ada pertunjukan penting. Sayangnya Moonwen tak bisa karena ritual ini hanya bisa dilakukan jam 7 malam. Mendengar itu, Joe panik karena lagi-lagi saat cita-citanya ingin terwujud, kenapa ada aja masalah. See you at the half note at 6:30. Last snack. I could barely fit into my pants as. Di jalan pulang, waktu mau naik taksi, Joe berpapasan dengan Dorothy. Joe panik, lalu buru-buru masuk ke dalam taksi lalu pergi secepatnya. William saw me. What am I gonna do? She's gonna think. How come this part is stinky, but Sesampainya di rumah, mantan murid Joe mengirim pesan suara dan menyuruhnya datang tepat waktu serta memakai jas rapi untuk acara nanti malam. Di saat yang bersamaan, salah satu murid sekolah Joe datang. Si murid curhat, dia ingin berhenti belajar musik gara-gara selalu dihina oleh teman-teman sekolahnya. Si murid juga menunjukkan hasil latihannya, lalu melihat permainan musik yang indah itu, Joe kagum sambil terus memuji kehebatan si murid. Mendengar pujian dari sang guru, si murid senang dan memutuskan tidak jadi berhenti. Mr. G, see you next week. Setelah tuh bocah pulang, Jordi bingung, kenapa murid tadi bisa kelihatan bahagia, padahal cuma sekedar main musik. Joe pun menjelaskan, mungkin itu yang dinamakan tujuan hidup. Suatu saat nanti, Jordi juga pasti akan menemukan tujuan hidupnya, yang akan membuatnya bahagia. Mereka berdua lalu lanjut siap-siap untuk pertunjukan pertama Joe nanti malam. You're out there somewhere, little soul, and I'm gonna find you. Sementara di alam penciptaan, Terry datang menemui Jerry
lalu memberitahu kalau dia berhasil menemukan roh yang hilang dan dia bernama Joe. Detik itu juga, Terry langsung pergi ke bumi untuk mencari dan menangkap Joe. Please, just do it quickly and quiet. Suit. Still a perfect fit. It's a little... Trusty. Okay, how? We gotta go see. Di sisi lain, akibat kejadian barusan, Joe terpaksa mengajak Jordi ke pangkas rambut langganannya. Di sana, Jordi malah minta permen, dan selama potong rambut, Jordi terus ngoceh panjang lebar. Dia cerita soal indahnya hidup di bumi, ada nikmat manisnya permen, nikmat enak makan pizza, serta nikmat hal-hal kecil lain. Mendengar cerita Jordi, Joe tak peduli, karena baginya, yang namanya nikmat itu hanyalah ketika cita-citanya jadi musisi jazz terkenal terwujud. Tapi saat melihat sekeliling, Joe bingung, kenapa cerita sederhana Jordi tadi bisa membuat orang-orang tersentuh. Selesai potong rambut, Joe dan Jordi pun pergi. Namun tanpa mereka sadari, Terry sedang memburu mereka berdua. Waktu di jalan, Jordi terlihat begitu bahagia. Yang tadinya dia benci bumi, malah mulai berubah pikiran ingin tinggal di bumi. I got a few in case we need a lot. Hey, I made a song. I'm Jack. You know what, Joe? Karena petakilan, celana Jordi jadi sobek dan menjelang malam, semua toko jahit sudah tutup. Alhasil, Joe terpaksa harus ke toko baju sang ibu. Leave it, it's still half full. Namun ibu malah memarahinya, karena ternyata semenjak Joe tidak ada, ibunya tahu kalau Joe menolak tawaran dari kepala sekolah untuk jadi guru tetap. Ibu hanya khawatir Joe akan bernasib sama seperti ayahnya dulu, di mana ayahnya adalah seorang musisi jazz jalanan dan dia meninggal sebelum sampai mewujudkan cita-citanya. Joe yang muak, dia membentak ibu sambil menyuruh berhenti, menyamakan dirinya dengan ayah. Jangan, karena ayah gagal. Lalu ibu jadi menghalangi mimpi putranya sendiri. Joe hanya takut, suatu saat nanti, dia mati dengan penyesalan, karena menyerah meraih cita-cita. Setelah menyampaikan seluruh isi hatinya, akhirnya ibu luluh, dan ibu berkata, daripada menjahit celana robek Jordi, gimana kalau Joe memakai setelan jis milik almarhum sang ayah? Wow, this feels really nice. You look like I've always been. Saat keluar, Joe sangat senang, karena untuk pertama kalinya, dia melihat ibu mendukungnya. I could think of worse. Ketika sampai di depan tempat konser, Joe tak sabar, karena sebentar lagi jam 7 malam. Jika Moon Wayne berhasil mengembalikan Joe ke tubuh aslinya, maka dia bisa tampil di pertunjukan pertama, dan mimpinya akan benar-benar terwujud. Namun waktu duduk sambil menikmati suasana, Jordi merasa ada yang aneh dalam dirinya. Dia merasa seperti sudah dapat tujuan hidup. Hati Jordi terasa begitu nyaman, dan ia tak mau kehilangan semua hal-hal berharga ini. Hal-hal yang belum pernah ia rasakan, dan hal yang sangat membuatnya bahagia. Mendengar itu, Joe mencoba menenangkan, dan berkata, sesenang apapun Jordi, tapi itu adalah tubuh dan hidup milik Joe. Joe meminta Jordi untuk kembali ke alam penciptaan, dan saat sudah mendapat pinu, Jordi dapat ke bumi dan memulai hidupnya sendiri. Di tengah obrolan Moon Wayne datang, saat Moon Wayne sedang bersiap-siap ingin melakukan ritual untuk mengembalikan tubuh Joe. Tiba-tiba Jordi bilang kalau dia tidak mau pulang. Terry berhasil menangkap Joe dan Jordi. Di alam penciptaan, Joe memarahi Jordi habis-habisan karena membuat masalah. Padahal, jika mengikuti rencana awal, maka semua akan berjalan lancar. Terry kemudian membawa mereka berdua menemui Jerry. Saat di jalan, penjaga lain kaget melihat Jordi sudah mendapat pin tujuan hidupnya. Mereka kagum karena setelah ribuan tahun selalu gagal, berkat bimbingan Joe, Jordi kini berhasil menemukan tujuan hidupnya. Saat Terry ingin membawa Joe ke akhirat, Jerry dan penjaga lain mengatakan kalau Terry telah melakukan tugasnya dengan baik. Mulai sekarang, biar mereka saja yang mengambil alih. Mendengar pujian barusan Terry senang,
kemudian kembali ke akhirat sendirian. Joe lalu disuruh mengantar Jordi ke portal menuju bumi, namun sebelum melompat, Joe masih terus menyalahkan Jordi. Karena kesal, Jordi pun melemparkan pin tujuan hidupnya ke Joe, lalu pergi. Tak lama Jerry datang dan menyapa. Joe di situ bertanya, bagaimana bisa Jordi dapat pin, padahal dia tak punya cita-cita ataupun impian. Sambil tersenyum Jerry menjelaskan, cita-cita bukanlah tujuan hidup manusia, harta, makanan, hobi juga bukan. Tujuan hidup manusia sebenarnya adalah hal yang sangat sederhana. Setelah mengatakan itu, Jerry pergi. Walau masih bingung, namun Joe tetap yakin, tujuan hidupnya adalah menjadi musisi jazz terkenal. Berkat pin dari Jordi, Joe pun bisa melompat ke portal menuju bumi dan kembali ke tubuh manusianya lagi. Di sisi lain, Jordi terlihat sedih, dan ia terus berjalan tanpa arah, hingga masuk ke alam gaib. Sementara di bumi, ketika sadar, Joe langsung berlari ke tempat konser. Tapi karena telat, Dorothy menggantikan posisi Joe dengan pianis lain. Karena tak terima, dengan percaya diri, Joe minta Dorothy memberinya kesempatan kedua. Ia janji tak akan mengecewakan, dan akan jadi pianis terhebat yang pernah Dorothy miliki. Melihat kesungguhan Joe, Dorothy luluh, kemudian menyuruh segera bersiap-siap. Mendengar itu, Joe begitu senang, karena setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya cita-cita dan tujuan hidupnya terwujud. Selesai pertunjukan, saat hendak pulang, ibu sangat bangga melihat penampilan Joe barusan. Bahkan tak lama, Dorothy ikut memujinya. Saat sedang menunggu taksi, dengan semangat Joe mengatakan, dia tak sabar, hal seru apalagi yang akan terjadi besok. Dorothy pun memberitahu, kalau besok mereka hanya akan melakukan pertunjukan, seperti tadi lagi. Besok lusanya, mereka juga akan konser seperti tadi. Besoknya lagi sampai seterusnya, akan terus begitu. Mendengar itu, seketika senyum di wajah Joe hilang. Padahal seumur hidupnya, dia sudah berjuang mati-matian mengejar cita-citanya ini, dan Joe yakin, inilah tujuan hidupnya. Dia kira setelah mimpinya terwujud, maka hidupnya akan berubah, dan setiap hari akan jadi hari yang seru terus. Tapi kenapa, sekarang rasanya justru seperti membosankan. Joe terus merenung, seakan-akan ada sesuatu yang salah pada dirinya. Mungkin ucapan Jerry benar. Kalau namanya hidup, tidak selamanya menyenangkan, namun kita harus tetap bersyukur, karena bagaimanapun juga, kita bisa menikmati banyak hal di dunia ini. Dan terkadang, manusia terlalu berambisi mengejar tujuan hidup, tanpa tahu apa arti hidup yang sebenarnya. Saat memainkan piano, Joe melihat barang-barang yang Jordi kumpulkan. Dalam hati dia bertanya, kenapa Jordi bisa bahagia? Padahal cuma sekedar makan pizza, cuma dengerin muridnya main musik, cuma habis potong rambut, cuma merasakan hembusan angin, bahkan bahagia, hanya karena ada sehelai kelopak bunga jatuh ke tangannya. Apa yang membuatnya bisa begitu mudah bahagia? Sambil memainkan piano seketika Joe teringat kenangan masa lalunya. Ternyata dulu dia juga sama. Waktu kecil, Joe juga bisa sangat senang. Padahal cuma dengerin musik bareng ayah. Senang cuma gara-gara melihat senyuman di wajah ibunya. Senang lihat kembang api, dan senang main sepeda. Saat sudah dewasa, Joe senang menghabiskan waktu bersama di momen-momen terakhir sebelum ayah meninggal. Senang pulang pergi kerja naik kereta. Bahkan kalau dipikir-pikir, sebenarnya dia juga senang menjadi guru. Dia suka sekali mengajar musik, dia juga senang main ke pantai, menemani ibu di masa tuanya, walaupun jomblo. Tapi dia senang makan kue sendirian di kafe. Di momen itu Joe akhirnya sadar, apa arti tujuan hidup yang sesungguhnya. Jauh sebelum cita-citanya terwujud, tanpa sadar, ternyata selama ini, hidupnya sudah dipenuhi kebahagiaan. Di tengah alunan piano, tiba-tiba Joe teringat, dan khawatir dengan keadaan Jordi. Joe lalu mengikuti arahan yang pernah Moon Wan ajarkan, di mana ia mengantongi kelopak bunga milik Jordi, kemudian bermeditasi sambil memainkan piano, dan terus memfokuskan pikirannya. Joe berhasil, dan saat membuka mata,
dia pindah ke alam gaib dalam wujud roh. Ketika bertemu Moon Wayne bercerita kalau tadi waktu keliling, dia seperti melihat Jordi yang kondisinya sedang kesurupan. Mereka berdua pun bergegas mencari Jordi. Akibat tenggelam bersama kapalnya, Moon Wayne tersadar dari meditasi dan kembali ke tubuh aslinya. Kini tinggal Joe sendirian karena terpojok. Jordi kabur ke alam penciptaan. Di sana Jordi sedang membuat kekacauan sambil terus berusaha kabur. Tak ada satupun penjaga yang bisa menghentikannya. Hingga ketika Joe dan para penjaga berhasil mengepung Jordi yang panik, tiba-tiba dia memakan Joe. 22! Dalam perut Jordi, Joe mendengar banyak sekali pikiran dan perasaan negatif yang dirasakan Jordi. Hingga akhirnya, Joe berhasil menenangkan Jordi dan kembali ke wujud aslinya. Joe lalu mengembalikan pin milik Jordi, kemudian menyuruhnya segera melompat menuju bumi. Mendengar itu, Jordi sedih. Jika pin ini dia pakai, artinya Joe tak akan bisa hidup lagi, dan Joe pun tersenyum sambil berkata, kalau dia sudah pernah hidup, sekarang giliran Jordi, dan tak perlu takut, karena Joe akan menemaninya. Saat membuka mata, Joe berada di alam barzah dan ingin menuju akhirat. Kini Joe ikhlas dan sudah tak takut lagi menerima takdir yang seharusnya ia dapat. Namun di depan gerbang akhirat, tiba-tiba Jerry muncul dan menyapa. Jerry berterima kasih selama menjadi pembimbing di alam penciptaan, tak hanya menginspirasi para ruh bocil, Joe juga telah menginspirasi seluruh penjaga di sana. Berkat jasanya, Jerry menawarkan Joe kesempatan kedua untuk hidup lagi dan tidak usah khawatir soal Terry, biar para penjaga yang urus. Mendengar tawaran itu, Joe senang dan menerimanya. Sebelum pergi ke bumi, Jerry bertanya, apa yang akan Joe lakukan di hidup keduanya ini. Joe pun menjawab, kalau dia akan menikmati setiap menit demi menit dalam hidupnya dengan rasa syukur dan bahagia.